Apa saja sebenarnya yang harus dialami oleh seorang yang terpapar COVID-19? Kita dengarkan dari para penyintas COVID-19. Kami akan berbincang dengan dua orang penyintas. Di studio ada yang tadi Anda lihat, ada Abel Insani. Atau mungkin tadi Anda melihatnya sebagai Abel Sagita. Ada cerita di balik itu. Abel, selamat pagi. Sehat ya? Sehat banget. Sehat banget. Oke. Ya, Abel ini seorang jurnalis Kompas TV yang sempat juga terpapar COVID-19. Tadi Abel di dalam paket menjelaskan bahwa dia OTG, orang tanpa gejala. Nah, melalui daring juga ada Mas Safri Sitepu yang sudah kita simak juga tadi ceritanya singkat tadi. Mas Safri, selamat pagi. Selamat pagi Mas Timi. Pagi Mas Safri, sehat ya Mas? Alhamdulillah sudah sehat. Syukurlah. Masih ada ini nggak sih Mas? Masih ada tadi kalau di paket kan cerita kadang-kadang masih adalah rasa-rasa seperti tidak 100% sehat gitu. Nah sekarang gimana Mas? Awal-awal kembali ke rumah memang sangat saya rasakan ya. Itu gampang lelah, terus nafas ngos-ngosan. Ya alhamdulillah hari berganti hari sampai sekarang sudah jauh lebih baik. Oke, syukurlah kalau gitu Mas Safri. Saya mau kronologi dulu dari Abel dan juga dari Mas Safri. Mas Safri kalau nggak salah duluan. Pertama terdeteksi positif COVID-19 tanggal berapa kalau masih ingat Mas Safri? Kira-kira lah. Sekitar tanggal 7 Juli ya Mas Tim ya. Waktu itu saya berobat ke rumah sakit karena saya sudah rasakan ada rasa sesak, batuk nggak berhenti-berhenti, terus batuknya sudah berdahak kecoklatan. Waktu itu saya langsung ke rumah sakit. Di sana saya mulailah diobservasi sama dokter dan perawat, dicek saturasi oksigen, dicek CT scan, paru-paru, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir saya dilakukan swab test. Dari itu saya dikasih tahu bahwa dari ciri-ciri ini Bapak adalah mungkin terpapar COVID-19. Tapi tetap karena swab. hasil swabnya belum keluar waktu itu. Jadi karena rumah sakit Siloam waktu itu tidak menerima perawatan COVID, hanya ada bangsal-bangsal begitu, akhirnya saya dicari rumah sakit rujukan yang khusus penanganan COVID. Jadi besoknya saya dibawa pakai ambulan ke rumah sakit umum daerah Sayang Rakyat. Begitu Mas Timi. Oke, itu kondisinya terus memburuk kah? Justru setelah saya dipindahkan ke rumah sakit Sayang Rakyat yang khusus penanganan COVID, itu mulai hari pertama sampai hari ke-10, sakit udah mulai saya rasakan ya, peningkatannya sudah sangat tinggi. Yang pertama saya rasakan adalah sesaknya. Oksigen udah saya dikasih mulai dari level pertama sampai level yang paling atas ventilatornya. Terus batuk nggak berhenti-berhenti, siang malam nggak bisa tidur. Makan nggak bisa karena tidak ada rasa ya, tidak ada pengecap rasa, indera penciuman hilang semua. Jadi saya rasakan hari pertama sampai hari ke-10 itu benar-benar sakitnya luar biasa. Karena saya tidak bisa tidur sama sekali karena sakit. Batuk itu karena saya batuk sudah bercampur darah waktu itu, dahaknya. Sehingga penanganannya juga selama 21 hari saya di ICU terus, tidak ada ke ruang perawatan. Gitu Mas Timi. Tapi yang paling berat 10 hari yang tadi Mas Safri bilang. Iya, 10 hari. 10 hari sampai 12 hari lah. 10 sampai 12 hari tidak bisa tidur, batuk tidak berhenti-berenti, demam juga tuh? Tidak bisa. Demam, naik turun, badan sakit semua. Mas Safri? Ya itu yang saya rasakan sih. Tapi yang paling signifikan adalah sesak ya. Kalau dilepas ventilator oksigen itu saya seperti nggak bisa nafas. Ya. Kalau kita kan banyak yang merasa ini COVID seperti flu sebenarnya, hanya sedikit berbeda saja dengan flu, ya mungkin sedikit lebih berat. Benar nggak sih Mas Safri? Awal-awal justru saya rasakan itu ya, cuma ada demam sedikit, batuk sedikit. Dan justru sebelum saya ke rumah sakit Siloam, saya berobat dulu ke rumah sakit Hermina waktu itu. Saya di sana justru langsung di ronsen, ambil darah lengkap, dan besoknya keluar hasilnya ternyata tidak ada apa-apa katanya. Baru 4 hari
5 hari kemudian baru saya rasakan sesak, saya rasakan tidak ada indera penciuman, indera pengecap juga hilang. Oke. Baru saya dibawa ke rumah sakit. Oke, kalau Mas Safi 7 Juni karena memang ada kondisi, maaf 7 7 Juli, Mas. Juli ya, Iya. karena ada kondisi mulai sakit, batuk, berdahak, begitu, kondisi kesehatan menurun. Abel nggak mengalami ini ya, waktu awal-awal sebelum mengetahui ya, dalam kondisi sehat waktu di swab? Sehat banget. Aku Oke. emang nggak ada gejala sama sekali gitu. Kayak yang tadi aku bilang itu kan aku OTG atau Iya. orang tanpa gejala. Jadi emang nggak ada sama sekali kayak batuk, sakit tenggorokan, pilek dan sebagainya itu nggak ada, Kak. Lalu kenapa memutuskan untuk di swab pada waktu itu? Karena gini kan, aku kan kerjanya di lapangan gitu kan. Potensi untuk menularkan atau tertular itu menurut aku jauh Besar, lebih ya. besar gitu loh daripada aku ternyata ada virusnya dan aku menularkan orang lain dan aku nggak tahu kalau aku nggak tes, jadi aku memutuskan untuk swab gitu. Dan ini memang ada kesempatan pada waktu difasilitasi. Iya, waktu itu Oke. difasilitasi, jadi aku oke lah aku swab aja deh gitu. Ternyata hasilnya positif dan bener dong gitu kan. Jadi aku ngerasa bahwa kalau sampai aku menularkan ke orang lain gitu karena aku nggak mau cek kesehatanku sendiri, itu kayak aku lebih merasa bersalah Salah, gitu. ya. Iya, jadi aku nggak mau egois deh, aku swab aja. Tapi pikiran kamu, apa yang langsung mengisi pikiran kamu begitu menerima hasil ternyata positif begitu dan sudah terkonfirmasi? Itu bingung banget sih memang awalnya. Karena, aku beneran positif nih kayak gitu. Sementara nggak ngerasa sakit juga gitu. Sementara nggak ngerasa sakit, sampai aku tuh mikir kemarin tuh aku kenapa ya, kemarin tuh apa aku batuk, apa aku pusing atau demam gitu, enggak juga gitu loh ternyata. Terus aku mikir, aduh aku harus apa ya gitu, aku harus gimana ya, akhirnya aku ngubungin kantor, aku harus gimana gitu. Ternyata aku harus isolasi mandiri dulu, Oke. 1 malam dulu Arahannya. gitu, untuk nanti mau dirawat di mana, mau di karantina di mana gitu, nanti akan dicarikan dulu gitu. Makanya aku waktu itu karantina mandiri dulu di Di kosan, kosan, karena aku gitu. anak kosan kan Kak, aku rantau gitu, jadi aku di kosan dulu selama 1 malam. Nah setelah itu akhirnya ke Wisma Atlet lah. Ini mungkin kalau Anda melihat gambarnya, ini adalah gambar kegiatan Abel di Wisma Atlet. Berapa lama di Wisma Atlet? Aku 13 hari ya. Oke, 13 hari seluruhnya tanpa gejala juga sampai keluar? Atau sempat juga mengalami? Sempet sih, aku tuh sempet ngalamin nggak bisa ngerasain ayam goreng, aku Wah, itu- sempet nggak bisa ngerasain telur gitu tuh. Oke. Kok rasanya sama kayak nasi gitu, terus kok Oke. rasanya kok nggak kayak biasanya, Hambar padahal semua gitu. iya, padahal hari pertama hari kedua aku bisa, tapi kok hari keempat kelima ini kok nggak bisa gitu, kenapa gitu. Terus pas aku coba tanya-tanya sama temen baru yang ada di sebelah gitu, di unit sebelah, dia bilang, oh iya banyak kok yang kayak gitu, jadi awalnya emang masih biasa aja, tapi ternyata di hari keberapa baru ngerasa gitu, baru ada, entah itu kehilangan pengecapan atau hilang rasa bau gitu, itu emang ada katanya gitu. Aku langsung, oh gitu ya, gimana ya biar Sempat stres nggak? Karena kan tadinya tanpa gejala sama sekali. Tahu-tahu kan itu kan sebenarnya menjadi penanda, oh berarti kondisi saya semakin buruk. Yang tadi saya bisa mengecap, sekarang nggak bisa mengecap. Sempat stres akan semakin buruk lagi nggak tuh kalau kayak gitu? Justru iya sih Kak, justru aku lebih pada saat aku positif COVID itu, aku lebih ke stres sih, bukan ke sakit secara fisik ya, tapi aku lebih ke stres sih. Stresnya apa aja? Karena stresnya tuh gini loh, aku nggak tahu ini COVID belum ada obatnya, terus Ya. dan aku terpapar kayak gitu, dan gimana ya keluargaku waktu itu tahu gitu, jadi aku stres, terus aku harus gimana nih, aku harus ngapain, aku sembuh nggak sih, aku gimana gitu, terus tiba-tiba aku kehilangan pengecapan tuh makin, aduh kok malah Makin nyata makin gitu ya. gini, makin nyata gitu, kayak gitu sih. Tapi untungnya dari teman-teman kantor, saudara, keluarga, orang tua semuanya tuh support banget gitu. Jadi emang itu yang bikin aku pede untuk oke aku harus sembuh nih, gimana caranya kayak gitu. Gimana memberitahu ke orang tuanya gimana tuh bahwa kamu positif? Wah itu berat banget sih, karena aku anak rantau dan setiap hari dikhawatirin, dan setiap hari sebenarnya ibu aku sendiri tuh video call ya, Setiap hari? setiap hari sebenarnya gitu. Maksudnya sebelum COVID kan? Memang setiap hari nelfon. Setelah COVID
dia nggak video call gitu. Maksudnya aku mencoba untuk nggak video call gitu. Kamu menghindari video call sama Menghindari, ibu. Ya, tapi ketahuan dong kalau menghindari. Iya sih, tetap ketahuan karena pada akhirnya aku tetap oke lah aku angkat. Aku bilang dulu awalnya lewat pesan gitu kan, aku kena COVID tapi aku nggak apa-apa. Beneran aku nggak kenapa-kenapa gitu. Terus abis itu dia nelpon, aku nggak angkat nih, aku masih takut. Aku takut dia nangis atau gimana kan. Karena dia mungkin khawatir banget, ya udahlah aku angkat dan aku liatin bahwa oke, aku baik-baik aja ya Bu. Aku beneran baik-baik aja, aku nggak sakit. Tapi nangis juga mamanya. Iya, tapi nangis juga, aku nangis juga. Jadi tetap aja nggak terhindari. Tetap aja nangis. Sebenarnya pun aku juga gimana ya Kak, COVID ini kan salah satu yang susah banget gitu, nggak bisa ditengokin. Iya. Iya kan, dan orang tua aku pasti khawatir dan dia pengen tahu, nengokin pasti, pengen ngeliat aku. Pengen ngerawat malah kalau bisa Iya, gitu. kalau Sekarang bisa nggak gitu. Tapi nggak mungkin, jangan. Terus ada juga yang kayak saudaraku tuh pengen, ya udah nggak apa-apa aku di apa namanya, di luar Wisma Atlet nggak apa-apa gitu. Tapi aku pengen tahu kamu, pengen lihat aja gitu. Itu pun ada nggak bisa juga ya. nggak bisa. Itu mungkin menjadi salah satu masalah yang memberatkan begitu bagi mereka yang mengalami COVID-19 atau terpapar. Mas Afri, kesendirian ini sepertinya memang menjadi masalah ya. Karena itu tadi seperti Abel cerita, orang tua atau kalau orang tua yang kena ya anaknya pasti ingin menemani, pasti ingin membantu. Sementara ini justru yang akan sangat-sangat dilarang atau kita tahu bahwa itu sebaiknya tidak dilakukan gitu Mas Afri. Benar nggak sih kesendirian itu justru menjadi masalah besar oleh seseorang yang mengidap COVID-19 ini? Ya, betul sekali Mas Timi. Tapi yang saya rasakan juga adalah ketika saya tahu anak dan istri saya ternyata positif juga. Setelah mereka itu swab, saya masuk ke rumah sakit, mereka lakukan swab, ternyata 2 anak saya positif dan istri saya juga positif walaupun mereka OTG ya karena tidak ada sakit. Ini menjadi beban saya lagi ketika saya tahu di rumah sakit keluarga saya ternyata terpapar dari saya. Ini sesuatu yang membuat gitu saya drop juga waktu itu di rumah sakit. Wah, kepikiran bagaimana anak-anak saya, istri saya bisa terpapar dari saya. Tapi kan itu kan harus kita jalani Mas Timi. Keluarga waktu itu semuanya langsung diisolasi mandiri di rumah. Dan ada problem baru juga. Ketika diisolasi mandiri kan mereka tidak bisa keluar dari rumah. Yeah. Itu yang menjadi masalah juga, tapi alhamdulillah tetangga-tetangga di Makassar waktu itu memberikan support yang luar biasa buat anak dan istri saya di rumah. Mereka mengirim makanan, mengirim kue, multivitamin, mereka taruh di depan rumah dan komunikasi sama istri saya. Ini saya rasa sesuatu yang luar biasa ya, karena kita banyak lihat kasus-kasus penyintas COVID ini menjadi diskriminatif ya dibuat mereka. Tapi tetangga-tetangga di Makassar memberikan support yang luar biasa. Bagi saya itu sesuatu yang saya berterima kasih lah kepada tetangga-tetangga saya di Makassar waktu itu. Dan bantuan itu bukan hanya menjadi sesuatu yang indah untuk diterima, tapi memang benar-benar berguna bagi istri dan anak-anak pada waktu itu ya? Iya, betul. Ya. Oke, itu peran masyarakat sangat penting sebenarnya. Kalau bisa membantu secara fisik seperti itu sangat baik, tapi tampaknya untuk tidak mendiskriminasi saja itu sebenarnya sudah sesuatu yang baik. Nanti kita ngobrol lagi mengenai apa sih sebenarnya yang dialami oleh para penyintas ini, karena tampaknya perlawanan atau perjuangan yang harus mereka lakukan tidak hanya terhadap penyakit, tapi terhadap juga bagaimana opini masyarakat dan keadaan lain di tengah kondisi sosial kita yang menimpa para penyintas COVID-19 ini. Kami akan segera kembali.